Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, intisari dari kutipan buku The 5 AM Club. Ya, ini sumber yang lumayan unik ya. Unik karena formatnya itu cerita fiksi, tapi isinya pengembangan diri. Ada tokoh pengusaha, seniman gitu kan. Betul. Dan mereka ini ketemu sosok mentor miliarder eksentrik. Namanya Stone Riley. Awalnya malah dikira gelandangan. Hah, serius? Iya. Nah, intinya itu gimana mengubah pagi kita, khususnya yaitu bangun jam 5 pagi, untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Konsep The 5 AM Club ini diajarin lewat petualangan mereka sama si Riley ini. Dan juga ada inspirasi dari pembicara seminar The Spellbinder. Oke, menarik. Jadi misi kita nih mau coba saring ya, pelajaran kunci sama momen-momen aha dari perjalanan mereka ini buat Anda semua. Ceritanya kan dimulai di sebuah konferensi ya, konferensi personal optimization ya. Betul. Nah, di sana si The Spellbinder ini ngomong sesuatu yang cukup ngena. Katanya implementasi terkecil selalu lebih berharga daripada niat termegah. Iya, itu penting. Sama satu lagi katanya pertumbuhan terbesar itu adanya di tempat yang paling kita nggak nyaman. Kayaknya ini jadi semacam fondasi awal ya buat si pengusaha sama seniman. Tepat sekali. Di konferensi itulah, si pengusaha yang lagi skeptis banget sama seniman yang lagi cari inspirasi, ketemu Stone Riley ini. Nah, itu dia. Si Riley ini, yang nyamar itu, ngajak mereka ke Mauritius. Bukan liburan biasa, tapi kayak pelatihan intensif buat filosofi The 5 AM Club. Wow, ke Mauritius? Iya, mantranya tuh simple tapi kuat. Kuasai pagimu, tingkatkan hidupmu. Own your morning, elevate your life, gitu. Ini bukan cuma slogan, ini premisnya. Oke. Nah, salah satu ajaran Riley yang paling praktis mungkin ya, yang bisa langsung dicoba itu kan formula 20-20-20. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh, bisa. Jadi, formula 20-20-20 ini intinya membagi 1 jam pertama setelah bangun jam 5 pagi jadi 3 blok. 1 jam ya, dari jam 5 sampai jam 6 berarti. Betul. 20 menit pertama itu bergerak, olahraga intensitas tinggi, buat naikin energi, biar pikiran jernih. Oke, gerak dulu. Terus, 20 menit kedua itu refleksi. Bisa nulis jurnal, meditasi, atau ya sekedar ngerencanain hari, biar tenang, fokus. Refleksi, Nah, 20 menit terakhir itu bertumbuh. Ini waktunya belajar. Baca buku, dengerin podcast edukatif, apa aja yang nambah ilmu atau skill. Wah, jadi terstruktur banget ya paginya. Iya, kuncinya di situ. Bukan cuma bangun pagi, tapi memanfaatkan jam emas itu secara strategis. Istilahnya memenangkan pagi sebelum dunia luar ganggu. Jadi ini kayak strategi buat bangun momentum positif dari awal hari gitu ya. Persis, dan ini nyambung ke konsep yang lebih besar lagi. Apa tuh? Yang disebut Riley, 4 kerajaan interior. Mindset, heart set, health set, sama soul set. 4 ya. Mindset, heart set, health set, soul set. Apa aja tuh artinya? Mindset itu pola pikir kita. Heart set itu lebih ke kecerdasan emosional, ketahanan hati. Health set ya jelas kesehatan fisik. Terus soul set itu soal koneksi spiritual, ketenangan jiwa. Nah, formula 20-20-20 itu latihan harian buat ngerawat keempatnya. Jadi nggak bisa fokus satu aja ya? Nggak bisa. Kata Riley, kalau cuma fokus mindset tapi nggak baikan heart set misalnya, ya pencapaiannya rapuh. Harus seimbang keempatnya buat penguasaan diri sejati. Masuk akal. Pendekatan holistik gini kayak ini relevan banget ya sekarang. Ngomong-ngomong soal sekarang, buku ini juga nyinggung soal fokus kan? Apalagi di era digital. Banget. Riley bahkan punya istilah sindrom fokus yang rusak. Hah? Sindrom? Iya, gara-gara kebanyakan notif, multitasking, gangguan digital terus-terusan. Solusinya dia agak radikal tapi logis. Penyederhanaan. Gimana tuh maksudnya? Ya kurangi proyek, kurangi komitmen, fokus ke beberapa hal yang benar-benar penting aja. Perdalam hubungan yang emang berarti. Intinya lebih sedikit tapi lebih baik. Bukan cuma sibuk nggak jelas. Oh, jadi kualitas di atas kuantitas ya? Betul. Selain fokus pas kerja, ada juga konsep menarik soal keseimbangan antara kerja keras sama istirahat. Nah ini penting nih, sering dilupain. Gimana katanya? Riley ngenalin ide siklus keunggulan tinggi. Itu periode kerja intens dan fokus penuh. Tapi, ini yang krusial, harus diikuti sama siklus pengisian ulang mendalam. Periode istirahat total gitu? Ya, istirahat dan pemulihan beneran. Ini nantang budaya hustle yang bangga sama capek kan? Padahal kata Riley,
pertumbuhan dan performa jangka panjang itu justru datang dari istirahat berkualitas. Ada saran spesifik nggak soal istirahatnya? Ada. Dia nyaranin beberapa hari libur tiap minggu tanpa teknologi sama sekali, terus liburan yang lebih panjang buat regenerasi tiap kuartal. Wah, ini menarik banget. Istirahat jadi bagian dari strategi suksesnya ya. Justru itu kuncinya. Dan di tengah semua strategi ini, ceritanya juga nyentuh sisi hidup yang lebih rapuh loh. Ada momen si pengusaha itu. Oh ya, yang dia dapat ancaman itu ya? Lumayan tegang itu. Betul. Itu jadi pengingat salah satu maksim miliarder, besok adalah bonus, bukan hak. Dalam artinya itu ya? Iya, bukan bot nakut-nakutin, tapi biar kita sadar. Jangan nunda-nunda potensi, jangan nahan ungkapan sayang, hargai tiap hari. Buat si pengusaha, momen itu jadi pemicu perubahan besar. Pengalaman kayak gitu emang sering ngasih perspektif baru sih. Terus pesan akhirnya apa nih dari semua ajaran Riley ini? Ujung-ujungnya sih, pesannya itu sukses sejati bukan cuma soal harta atau karir. Warisan sebenarnya itu ada di pengalaman hidup, nemuin keajaiban di hal kecil, sama kontribusi balik ke dunia. Memberi kembali ya? Iya, Riley bilang, kedermawanan bukan kelangkaan adalah ciri semua pria dan wanita hebat. Itu jalan menuju hidup yang bermakna, puas, bahagia beneran. Sesuatu yang akhirnya dirasain juga sama si pengusaha dan seniman itu. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, sumber ini lewat cerita dan ajaran Riley ngasih semacam kerangka kerja ya. Ada kekuatan rutinitas pagi yang disengaja, terutama Formula 20-20-20 itu. Iya, itu praktisnya. Terus pentingnya fokus ke pertumbuhan holistik, mindset, heart set, health set, soul set. Lalu keseimbangan antara kerja keras dan pemulihan, sama kesadaran soal waktu dan pengalaman. Gitu ya? Tepat. Intinya, ini lebih dari sekedar tips produktivitas biasa. Ini argumen bahwa kehebatan itu bukan takdir atau bakat doang. Tapi hasil dari Disiplin harian yang konsisten, kebiasaan yang dibangun sengaja, keberanian buat terus masuk ke zona nggak nyaman, dan kemampuan nemuin makna walau lagi susah. Ini kayak undangan buat Anda semua, buat ngerancang hidup yang nggak cuma sukses di luar, tapi juga kaya di dalam. undangan personal ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat pesan soal hidup yang rapuh tadi dan kekuatan kebiasaan kecil dari buku ini. Satu aja. Satu tindakan atau kebiasaan mikro apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai terapin besok pagi. Buat bergerak selangkah lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Coba direnungkan ya.